الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin di Masjid Al-Barakah Cilengsi ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, siang hari ini dalam cuaca yang cukup panas untuk orang Bandung, kemudian kondisi yang habis makan siang, setelah itu ngumpul di suasana yang cukup panas, pengap, disuruh mendengarkan, dijamin ngantuk. Kalau saya insya Allah nggak ngantuk karena berbicara, tapi antum yang mendengarkan ngantuk. Berpadulah berbagai macam situasi yang mendukung untuk ngantuk. Pertama, sudah makan. Kedua, panas. Ketiga, pengap. Keempat, berjejal. Kelima, ahwat tetap ribut dan ngobrol setelah kajian dimulai. Dan yang terakhir inilah yang paling membuat kita ngantuk. Materi yang akan kita bahas pada siang hari sekarang ini adalah bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya kajian siang ini merupakan lanjutan dari materi yang kita bahas beberapa bulan yang lalu di sini khusus untuk muslimah. Pertama, bagaimana seorang wanita muslimah, yang kedua ilmu, dan sekarang bagaimana kiprah wanita muslimah yang berilmu dalam kehidupan berumah tangga. Cuma karena sekarang yang hadir tidak sekedar bapak-bapak, tidak sekedar ibu-ibunya aja, tapi juga bapak-bapaknya, maka saya akan pilihkan poin-poin yang umum untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu harus ada kesamaan langkah dari seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, termasuk pembantu bila ada pembantu di rumah tangga itu. Tanpa adanya kesamaan langkah dari seluruh anggota keluarga, jangan berharap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tersebut akan terbentuk. Adapun kesamaan langkah yang harus diperhatikan dan diaplikasikan oleh seluruh anggota keluarga, pertama adalah menjadikan rumah tangga tersebut sebagai ladang ibadah, sebagai media untuk menerapkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, sebagai
lapangan untuk meraih pahala sebanyak mungkin dan menggugurkan dosa sebanyak mungkin. Harus ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga, baik suaminya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, dan semua yang ada di sana. Tanamkan satu prinsip, satu sudut pandang dalam diri mereka masing-masing, bahwa di rumah tangga inilah saya akan memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Di rumah tangga ini pula lah saya akan bisa menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya. Di rumah tangga ini pula lah saya menyalurkan seluruh hasrat untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ternyata hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga bila ditunaikan, dilaksanakan oleh semua mereka, maka itu bernilai ibadah. Dan setiap ibadah yang dilakukan pasti melahirkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, serta menimbulkan rasa suka mahabbah dalam hati orang lain yang melihatnya. Kenapa demikian? Kenapa semua orang harus menganggap bahwa rumah tangga yang kita bentuk ini merupakan media untuk ibadah? Karena demikianlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim tentang tujuan hidup berumah tangga. Tujuan hidup berumah tangga adalah untuk menerapkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi fima iftadat bih. Kalau mereka seorang istri khawatir tidak mampu untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya, maka tidak apa-apa bagi si istri untuk menebus dirinya, menuntut atau menggugat cerai dari suaminya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla dalam ayat berikutnya menyatakan, kalau kedua-duanya menyangka bisa lagi menegakkan hukum Allah, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk rujuk kembali. Oleh karena itulah, maka cerainya suami istri dan rujuknya suami istri, kata Allah Azza wa Jalla, dilihat dari aspek apakah kedua-duanya mampu enggak melaksanakan, menerapkan aturan Allah, hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib setiap kita menjadikan rumah tangga kita sebagai media untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana umumnya amal ibadah yang bila dilaksanakan melahirkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajat kemuliaan, demikian pula seluruh tugas, kewajiban masing-masing anggota keluarga bila dilaksanakan akan bernilai ibadah dan melahirkan pahala serta menggugurkan dosa dengan kadar yang sangat banyak. Seorang suami bertugas untuk mencari nafkah, membimbing, mengajari, mengarahkan. Seluruh upaya yang dilakukan untuk mencari nafkah, yang dilakukan oleh seorang suami, itu berpahala. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu adalah sebuah jihad. Otomatis
itu mengandung unsur atau nilai ibadah yang sangat tinggi, makanya diistilahkan dengan istilah jihad. Lalu Nabi SAW pun mengiming-imingi para suami ketika melaksanakan kewajiban mencari nafkah dengan iming-iming pahala yang sangat besar. Kata beliau, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, 1 dinar yang kamu berikan, sodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa dinarun anfaqtahu li ahlik, dan 1 ala ahlik, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yang paling agung nilainya adalah 1 dinar yang kamu berikan kepada istri dan keluargamu. Kita tahu bahwa berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla itu pahalanya sangat besar. Begitu juga menyantuni anak-anak yatim, sampai Nabi SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dengan orang yang menjamin memberikan santunan kepada orang yatim seperti ini nanti di akhirat, sambil menunjukkan 2 jarinya, jari telunjuk dengan jari tengahnya, yang menunjukkan pahala dari menyantuni anak yatim itu besar. Demikian juga pahala dari memberikan nafkah kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu juga pahalanya sangat besar. Tapi kata Nabi SAW, pahala dari memberi nafkah kepada istri dan anak-anak jauh lebih besar lagi dibanding nafkah atau sodakoh kepada yang lain-lainnya, sampai lebih besar dibanding infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan itu iming-iming dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iming-iming besar yang menggiurkan, yang menunjukkan bahwa ikhtiarnya seorang laki-laki di dalam mencari nafkah, seluruh penderitaan, rasa lelah, rasa capek, haus, lapar, puyeng dengan berbagai macam urusan bisnis yang dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menafkahi anak dan istrinya, merupakan amalan yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, merupakan amalan yang tidak ringan, tidak enteng. Oleh Abdullah bin Mas'ud disebut dengan sebutan jihad, tolabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu adalah jihad. Coba bayangkan apabila seorang suami meyakini setiap dia keluar rumah untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk kerja, untuk mencari uang, untuk menafkahi anak dan istrinya, dia yakini sebagai sebuah ibadah. Di sanalah dia akan memperoleh pahala, di sanalah dia akan gugur dosa-dosanya. Dengan cara itulah dia akan meningkat derajat kemuliaannya di mata Allah Azza wa Jalla. Di sanalah dia akan bisa meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terasa oleh setiap suami atau kepala rumah tangga yang seperti itu? Maka pasti dia akan melangkahkan kakinya dari rumah dengan penuh semangat. Mau berhasil mau tidak rizki itu diperoleh, mau dapat atau tidak uang itu dia usahakan, minimal pahalanya yang jelas sudah dapat, minimal dosa-dosanya ya sudah gugur, minimal ridho Allah teraih oleh hal itu, dan seabrek keuntungan-keuntungan ukhrawi lainnya yang pasti Allah akan berikan kepada orang seperti itu. Maka di saat bisnisnya gagal, di saat kerjanya tidak menghasilkan uang, dia tidak terlalu pesimis, karena ada keuntungan lain yang pasti sudah dia peroleh
berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pengguguran dosa dan yang sejenisnya. Maka setiap langkahnya karena yakin itu ibadah, dia akan menikmati langkah-langkah tersebut sebagai ibadah yang akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan riang, dia akan semangat, dia akan optimis, dia akan yakin dan tidak akan usahanya disertai dengan keluhan. Tidak akan usahanya diikuti dengan sikap menggerutu. Aduh, cari rezeki itu capek banget, pusing, belum tentu dapat lagi, dicela orang iya, keringat bercucuran iya, duitnya nggak ada, pusing saya. Kan begitu? Itu adalah sikap orang yang tidak menganggap bahwa ikhtiarnya itu ibadah. Mungkin dia menganggap itu hanya kebiasaan semata-mata, akhirnya dia memang tidak memperoleh kedua-duanya, nanti uang nggak dapat, pahala nggak dapat, terhapus oleh sikap menggerutu, sikap ngedumel, ngomel dan keluhan-keluhan lainnya yang bisa menghapus nilai pahala dari ikhtiarnya. Itu dari sisi mencari rezeki. Belum lagi dari sisi-sisi yang lain yang bisa dilakukan oleh suami sebagai kewajiban baik kepada istrinya, kepada anaknya. Sikap lemah lembutnya suami kepada istri, kepada anak merupakan ibadah. Ketika umpamanya mengajarinya, mengarahkannya, menasihatinya juga ibadah. Selain menghasilkan pahala juga menggugurkan dosa. Bahkan sekedar senyum dan salam begitu tiba dari luar, dari tempat kerja, habis mencari uang, begitu membuka pintu terlihat istrinya, terlihat anaknya, mengucapkan salam, kemudian memberikan senyum terbaik yang dimilikinya, itu pun sudah berpahala. Memasang wajah yang ramah, jangankan kepada istri, kepada orang lain saya itu sudah sedekah, sudah berpahala, apalagi kepada istri dan anaknya sendiri. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqiya akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian anggap remeh kebaikan itu sedikit pun, sekalipun hanya dalam bentuk kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang full senyum, dengan wajah yang ramah, dengan wajah yang menyenangkan. Sedekah dengan uang nggak bisa karena nggak punya. Sedekah dengan tenaga juga nggak bisa karena lemah, letoy. Minimal sedekah dengan ekspresi wajah. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang diberi senyum oleh kita, dia merasakan kesenangan, kebahagiaan ketika bertemu dengan kita. Kalau itu bernilai ibadah kepada orang lain, apalagi kalau itu dilakukan kepada istri sendiri, kepada anak sendiri, kepada orang terdekat sendiri. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa senyumnya seorang suami kepada istri, kepada anak-anak, atau sikap-sikap yang bisa memasukkan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia dari seorang suami ke istri, itu pun sudah bernilai ibadah yang akan dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man laqiya akhahul muslim bima yuhibbu liyasurrahu bidzalika sarrahu Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamah. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang bertemu dengan saudaranya sesama muslim dengan sikap yang disukai oleh saudara itu,
dalam rangka memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada hati orang itu. Gimana aja sikapnya? Minimal dengan senyum atau dengan bersalaman menunjukkan kehangatan, atau dengan pelukan, atau syukur-syukur begitu bertemu, ini ada kue, siapa yang mau, dijamin tidak akan 1 menit habis. Sikap yang pokoknya begitu bertemu dengan saudara itu menyenangkan mereka, maka apa balasannya? Sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada dia pada hari kiamat. Dia membahagiakan orang lain ketika di dunia. Balasannya apa? Balasannya Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia pada hari kiamat. Dia menghilangkan kesedihan saudaranya ketika di dunia. Apa akibatnya? Allah menghilangkan kesedihan orang itu di akhirat. Dia melepaskan kesulitan orang itu ketika di dunia, maka akibatnya Allah akan melepaskan kesulitan orang itu pada hari kiamat. Bayangkan kalau itu kita lakukan ke istri sendiri, anak sendiri, anggota keluarga sendiri, maka nilai pahalanya lebih besar dibanding kepada orang lain. Hadis yang barusan diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, sebagaimana kehasannya ini dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itulah maka apapun yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya untuk kepentingan mereka, baik mencari nafkah atau memberikan perhatian ataupun umpama mendidiknya dan mengarahkannya, bahkan senyum dan kelemah lembutan, semuanya itu merupakan amal ibadah yang melahirkan pahala dan menggugurkan dosa serta meningkatkan derajat kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla. Itu dari sisi suami. Demikian juga dari sisi istri. Istri menjadikan rumah tangganya sebagai medan jihad. Di sanalah seluruh potensinya tertumpah. Di sanalah seluruh energinya tersalurkan. Demi apa? Demi meraih keridhaan suami, anak-anaknya serta seluruh anggota keluarganya di sana. Dia sing-singkan lengan baju. Dia kencangkan ikat pinggang dia kalau dia punya ikat pinggang. Lalu mulailah dia berjihad di dalam rumahnya. Apa lawannya? Lawannya itu piring-piring kotor, pakaian-pakaian kotor, lantai-lantai yang juga kotor. Semuanya dicuci, dibersihin, ya, disapu, diwangikan. Untuk kepentingan suami dan anaknya juga masak. Lalu suaminya ridho, anak-anaknya juga ridho, seneng, ya rapi, ya beres, ya wangi. Siapa yang nggak betah? Lalu melihat roman wajah istrinya begitu sumringah, begitu riang mengerjakan semuanya itu, sedikit pun tak terlihat adanya warna kelelahan di dalam roman wajahnya, nggak ada sama sekali. Maka senanglah semua anggota keluarga itu, suaminya, terus juga anaknya. Maka pahala yang Allah berikan kepada wanita seperti itu tidak kalah dengan pahala jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para laki-laki, tidak kalah dengan pahala Jumatan yang dilakukan oleh laki-laki, tidak kalah dengan pahala mengurus jenazah yang dilakukan oleh laki-laki. Kalau seseorang laki-laki ikut mengurus jenazah sampai mensolatkan, pahalanya segimana? 1 qirat, dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan 2 qirat, gede banget. Kalau itu ditimbang berapa ribu ton, nggak ada timbangan yang bisa menimbang 2 gunung Uhud itu.
pahala segede itu Allah berikan kepada wanita yang seperti itu di rumah tangganya. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia datang kepada Rasul selesai mewakili para wanita. Wahai Rasulullah, aku mewakili para wanita. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa amanna bika wattaba'nak. Kata Asma, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan perempuan. Tidak hanya kepada laki-laki, perempuan juga. Kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu. Fa innar rijala fuddilu bi sholatil jumu'ah wa syuhudil janaiz wal jihad fi sabilillah. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina auladahum wa amwalahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Sedangkan para laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban yang tidak diberikan kepada para wanita. Mereka sholat Jumat, mereka juga ngurus jenazah, mereka juga jihad di jalan Allah. 3 amalan ini tidak diberikan kepada wanita, tapi kepada laki-laki. Dan ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak-anaknya, kami yang juga memelihara harta-hartanya. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasul. Apakah kami berserikat dengan mereka dalam hal pahala ya Rasulullah? Apakah pahala kami sama dengan pahala jihadnya mereka? Enggak, wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat. Hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar maqalata imra'atin, ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya lebih baik daripada pertanyaan ini? Dijawab, tidak ya Rasulullah, ini terbaik. Kata Nabi SAW, insarifi ya Asma wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang wahai Asma, beritahukan kepada wanita-wanita yang kamu wakili, wanita-wanita yang ada di belakang, bahwa ikhtiar masing-masing kalian untuk meraih ridho suamimu dan usaha untuk menyenangkan hati suamimu, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan semua amalan yang kamu sebutkan tadi. Makanya semua usaha yang dilakukan oleh seorang istri di rumah tangganya, beres-beres rumah, melayani suaminya, membuatkan umpamanya teh manisnya, kopinya atau yang lain-lainnya, pahalanya tidak kalah dengan pahala sholat Jumat bagi laki-laki, tak kalah dengan pahala mengurus jenazah yang dilakukan oleh para laki-laki, tak kalah pahalanya dengan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh laki-laki. Di sanalah medan jihad wanita. Maka setiap pagi sing-singkan lengah baju, ditanya oleh suami, mah mau kemana? Mau jihad. Jihadnya bukan perang, jihad tanpa resiko, tanpa resiko luka, tanpa resiko mati. Nggak ada wanita yang tangannya kakinya digips kemudian dibawa ke rumah sakit. Kenapa ini? Habis cuci piring. Nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau para laki-laki kan banyak, karena jihad kemudian cacat, bahkan yang mati minimal terluka, minimal ngos-ngosan. Oleh karena itu seorang wanita muslimah yang menganggap rumah tangganya itu sebagai medan untuk berjihad, ibadah yang agung. Ketika ngepel dia akan riang, ketika nyuci piring dia akan kelihatan sumringah, ketika dia nyuci baju kelihatan dia akan senang. Karena apa? Di balik semua itu dosa-dosanya gugur, di balik semua itu pahalanya dia dapatkan, di balik semuanya itu derajat kemuliaannya meningkat di mata Allah Azza wa Jalla, dan lebih-lebih dia akan memperoleh simpati kasih sayang suami dan anak-anaknya.
Suaminya melihat istri begitu tihot-hat gitu ya, begitu sibuk tanpa ada sedikit pun keluhan, akan muncul simpati. Ini ibu rumah tangga yang hebat. Kartini sejati itu kayak begini nih. Bukan emansi sapi, tapi yang seperti ini Kartini sejati ini. Oleh karena itulah maka muncul rasa simpati, muncul rasa sayang, muncul rasa suka, akhirnya cintanya, kasih sayangnya akan berlipat dibanding sebelumnya. Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yang ini bagian yang saya terangkan ini dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam bab Al-Ulfah wal Ukhuwah. Sebab kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu kitab saringan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kan campur aduk. Kebaikannya banyak karena ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis sahih, ada ucapan para ulama, ucapan para sahabat gitu ya. Tapi hadis dhaifnya ada, hadis palsunya juga ada, nilai-nilai yang berbahayanya ada. Dibuang semuanya sayang, diambil semuanya berbahaya. Muncul inisiatif dari para ulama untuk menyeleksi, menyaring. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Ditelaah lagi, oh masih ada yang dhaif-dhaifnya ke bawah, disaring lagi, lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Siapa orang yang ingin mengamalkan Ihya Ulumuddin tapi aspek yang benar-benarnya saja, bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dalam bab Al-Ulfah wal Ukhuwah, beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'ul khuluq yuthmiru tabaguda wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya persatuan ulfah itu menyatunya hati, termasuk adanya kasih sayang, adanya saling mencintai, adanya rasa simpati, rasa empati gitu ya. Itu sebagai buah dari akhlak yang baik. Dan furqah, perpecahan, saling benci, saling dengki, itu merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki dan permusuhan. Coba telah kenapa kita membenci seseorang. Cari, bayangkan dalam benak kita siapa orang yang kita benci, lalu cari penyebabnya kenapa. Pasti karena keburukan akhlak orang itu. Orang itu nyebelin, makanya saya benci. Kenapa nyebelinnya? Ya nggak nyebelin gimana? Kalau ngomong sindir sampir, kalau ngomong mencela, kalau ngomong menghina, roman wajahnya, mencibirnya itu bikin rese, bikin ingin nonjok aja. Terus kalau punya makanan itu nggak pernah dibagi-bagi, ditutupin sama tangannya. Dan kalau umpama kita yang punya makan, bagi dong, nggak dikasih pun direbut. Makanya saya benci. Nah, jadi kebencian itu lahir karena akhlak yang buruk ya. Coba cari dalam bayangan kita siapa orang yang paling kita sukai dari kawan kita. Si fulan atau fulanah bagi akhwat. Coba cari penyebabnya, kenapa? Kenapa kita suka kepada dia? Kenapa kita sayang dan dekat dengan dia? Karena orangnya baik. Kalau ketemu ramah, selalu perhatian. Kalau umpama saya lihat muyung nggak punya uang gitu, dia ini uang kasih segepok tuh. Kalau saya ke rumahnya, wah sibuknya bukan main, kambing juga disembelih. Gitu ya.
Dan ketika saya pulang selalu diongkosin tuh. Makanya saya setiap hari datang. Nah itu akhlak-akhlak yang baik. Makanya saya suka kepada dia, saya senang kepada dia. Setelah ada rasa suka, senang, sayang, apa yang terjadi? Akrab, dekat. Akhirnya bersahabat, akhirnya bersaudara. Inilah yang dimaksud bahwa akhlak yang baik itu melahirkan saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk melahirkan saling kebencian, saling kedengki dan saling memusuhi. Ini pun bisa terjadi antar suami istri, orang tua dan anak-anak. Ada nggak suami yang membenci istrinya dan istri yang membenci suami? Ada, mungkin banyak. Coba cari penyebabnya kenapa. Pasti karena keburukan akhlak orang yang kita benci tersebut. Si istri kenapa membenci suaminya? Karena nggak perhatian. Karena pulangnya malam terus, kadang-kadang subuh, gitu ya. Setiap pulang bau rokoknya luar biasa. Sekali ngomong membentak. Makanya benci kepada suami seperti itu. Sebaliknya ada nggak suami yang membenci istri? Ada. Coba cari penyebabnya, tanya kenapa kamu membenci istrimu? Karena istri itu boros, sekali gajian ya satu supermarket diborong habis dengan SPG-nya. Habis ini nggak sesia. Gaji saya cuma 50 juta habis dalam 3 hari. Borosnya bukan main. Padahal yang dibelinya nggak penting-penting amat gitu kan. Terus kalau sudah habis begitu, aduh itu bibirnya ngomelnya nggak pernah berhenti. Kalau saya kurang iman saya bisa korupsi itu, kan begitu. Itu akhlak yang buruk. Saling benci bisa terjadi antara suami dengan istri. Karena apa? Karena keburukan akhlak. Karena tidak tertunaikannya hak dan kewajiban. Begitu juga anak ke orang tua, begitu juga orang tua ke anak. Oleh karena itulah seorang istri yang menjadikan rumah tangganya sebagai medan jihadnya tanpa mengeluh, dia bereskan semua pekerjaan di rumah tangganya tanpa menggerutu. Dia cuci piring, dia cuci baju, dia masak, dia ngepel, dia segalanya beres semuanya. Dia tidak hanya memperoleh ridha Allah SWT, dia tidak hanya memperoleh pahala dan tidak hanya memperoleh ampunan, tapi juga memperoleh 4 jempol dari suami. 2 kaki jempolnya juga diangkat. Ibu yang hebat itu. Sehingga rumah ini menjadi tempat yang paling menyenangkan di alam jagat raya ini. Tidak menyenangkan gimana ya? Rapi, ya bersih, ya wangi. Melihat istrinya sumringah, tidak ada keluhan, walaupun keringat bercucuran, tapi rasa lelahnya itu seolah-olah hilang dengan kecerahan wajahnya. Oleh karena itulah, maka suami akan semakin sayang kepada istri yang seperti itu. Suami akan semakin cinta, akan semakin perhatian. Bahkan mungkin sang suami akan banyak membuat surprise bagi istrinya untuk membahagiakan. Begitu datang ke rumah, lihat istrinya. Oh, dia sudah baru selesai mandi, setelah rumah tangannya selesai beres semuanya, wangi ya beres, ya rapi. Wah, seneng nih. Dipanggilnya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hati sang istri. Wahai sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku, belahan jiwaku, dengan nada yang mesra, yang lembut, yang menyenangkan gitu ya. Kelihatannya asing tuh kata-kata tadi. Coba lihat aku bawa apa untukmu, spesial untukmu. Begitu dilihat, wah ternyata itu adalah hal yang paling disukai oleh istrinya selama ini dan paling diharapkan, tapi enggak minta, khawatir membebani suaminya. Makanya suami itu harus ngintip-ngintip apa yang bisa membahagiakan istri itu.
dipancing-pancing apa yang ingin disenangi, baik makanan, pakaian atau apapun, dan jadikan itu sebagai hadiah yang surprise bagi istri, kejutan yang menyenangkan. Nabi SAW menyatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu juga berlaku bagi suami istri. Jadi suami menganggap kewajiban sebagai suaminya jihad bagi dia. Dia akan lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan berharap pahala, ampunan, rahmat, ridho dari Allah Azza wa Jalla. Tak akan ada keluhan, tak akan ada sikap menggerutu. Istri juga begitu, termasuk ketika mendidik anaknya, bermuamalah, berinteraksi dengan anaknya juga seperti itu. Dia memandang berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat agung, teragung setelah tauhid, setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia menyapu, diniatkan selain untuk at-tahuru syatrul iman, juga menyenangkan orang tuanya, juga menyamankan dirinya, maka pahalanya pun berlipat. Satu ayunan sapu yang dilakukan oleh sang anak dengan niat menyenangkan kedua orang tuanya adalah pahala berlimpah dan maghfirah, ampunan yang akan menghapus dosa-dosanya. Selain itu orang tuanya juga akan tambah sayang, anak saya. Siapa ya orang tuanya? Mungkin turunan kayak begitu. Nah, bangga dia, mendoakan kebaikan. Ya Allah, tambah soleh anak saya, ampuni dosa-dosa anak saya, bukakan pintu hatinya untuk menerima rahmat, ampunan dan hidayahmu ya Allah. Berikan pasangan terbaik bagi dirinya dunia dan akhirat. Itu keluar kata-kata doa yang baik bagi anaknya dari orang tua. Maka terjalin harmonisasi hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, dalam suasana rumah tangga yang bersih, rapi, wangi. Seluruh roman wajah anggota keluarga itu ceria sumringah. Maka rumah tangga itu ibarat surga dunia bagi mereka. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu ya, maka kesamaan langkah pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap anggota rumah tangga adalah kesamaan dalam hal menganggap rumah tangga ini medan jihad bagi dirinya, bagi setiap anggota keluarga. Menganggap rumah tangga ini sebagai media untuk beribadah, untuk meraup pahala sebanyak mungkin, menggugurkan dosa sebanyak mungkin, meninggikan derajat setinggi mungkin, dan meraih persaudaraan, mengeratkan persaudaraan, ukhuwah, kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai di antara anggota keluarga. Maka ini tali pengikat persatuan yang kokoh antara seluruh anggota keluarga. Ini poin yang pertama, menganggap bahwa rumah tangga itu medan jihad bagi semua anggota keluarganya. Kedua, menyamakan langkah dalam hal apa? Dalam hal bersikap secara lemah lembut dalam berinteraksi. Suami lembut, lemah lembut ke istri, istri juga begitu, orang tua ke anak juga begitu, anak ke orang tua juga begitu, ke pembantu juga begitu. Maka apa? Dijamin Allah akan memberikan kebaikan kepada rumah tangga seperti itu. Berkata Nabi SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha idza arada khairan bi ahli baitin adkhalahur rifqa. Kata Rasul SAW, wahai Aisyah,
Bila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan memasukkan sikap lemah lembut kepada keluarga itu. Suaminya bersikap lemah lembut ke istri, istri begitu, orang tua ke anak begitu, anak ke orang tua begitu, bahkan ke pembantu. Semua kelemah lembutan itu terasa secara merata. Itu tanda Allah mau memberikan kebaikan kepada rumah tangga itu tuh. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sesungguhnya Allah itu maha rafiq, maha lemah lembut, dan menyukai kelemah lembutan. Siapa orang yang lemah lembut, perbuatan lemah lembutnya itu dicintai oleh Allah, dicintai juga pelakunya. Oleh karena itu salah satu cara untuk meraih kecintaan dari Allah Azza wa Jalla adalah bersikaplah dengan sikap yang lemah lembut dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada siapapun. Dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kelemah lembutan yang tidak Allah berikan kepada orang yang sikapnya keras, dan tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis lain yang juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara, apapun perkara itu, interaksi antar sama anggota keluarga, dakwah, mendidik anak, bermuamalah dengan tetangga, berjual beli, pokoknya semua hal yang disertai dengan kelemah lembutan maka akan memperindah, memperbagus perkara tersebut. Komunikasi antara dua orang yang dilakukan dengan lemah lembut itu memperbagus komunikasi obrolan itu. Ketika mendidik, guru mendidik anak didiknya dengan kelemah lembutan, itu akan menghasilkan hal yang bagus, komunikasi yang bagus. Apalagi komunikasi itu antar suami dengan istri, antar orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, itu bersikap lemah lembut maka memperbagus. Memperbagus apa? Semuanya bagus akibatnya, bagus suasana yang terciptanya, bagus kelihatannya, bagus kedengarannya, bagus semuanya, dan bagus pula termasuk pahala yang Allah limpahkan kepada mereka. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dalam sebuah perkara kecuali akan memperburuk perkara itu. Coba umpamanya ibu-ibu pagi-pagi diam di depan rumah nunggu tukang sayur lewat. Biasanya lewat pakai roda gitu ya, kadang pakai beca, sekarang pakai motor ada, kadang ada pakai mobil juga ya, dagang sayur pakai mobil. Dipegat, kemudian baik kata-kata maupun sikapnya coba kasar, coba umpamanya dengan mengatakan, emang berhenti sebentar dong, lewat aja, emang saya nggak kelihatan apa, sambil melotot begitu. Ada otak nggak? Ada tuh, tinggal setengah kilo lagi. Bukan otak itu, otak kamu. Apa yang terasa oleh si Emang? Tersinggung dong. Bukannya transaksi jual beli yang terjadi malah berantem. Kata si Emang, ini mau belanja apa ngajak berantem? Panggil suamimu lu. Kan begitu. Maka buruklah jual beli tersebut, transaksinya bisa-bisa nggak jadi.
Tapi coba begitu si Mang lewat dengan lembut, assalamualaikum Mang, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi, kemana aja umpamanya. Jangan Mang lah, nanti si Mangnya kegeeran. Bibi kemana saja, saya tunggu dari tadi nih, kangen ke Bibi gitu ya. Senang dia, alhamdulillah ada yang ngangenin gitu, silakan Neng. Terus bertanya dengan lemah lembut, dengan santun, tidak ada sindiran, tidak ada celaan, tidak ada hinaan. Bisa-bisa gratis itu nanti. Ini berapa Bi? Itu sebenarnya 10.000 sekilo, tapi untuk Neng silakanlah, nggak apa-apa, 2.000 juga. Pokoknya jadi bagus, akhirnya jadi saudara. Suatu saat kita nggak punya uang, lagi nongkrong di depan rumah, datang si Bibi gitu ya, Neng sayur enggak Bi, kenapa? Biasanya lagi bokeh nggak punya uang, biar aja nggak apa-apa, ngambil dulu gitu. Bisa bagus begitu kan, jadi saudara nantinya. Oleh karena itulah, bila kelemah lembutan ini dilakukan kepada orang lain berakibat bagus, apalagi kelemah lembutan ini diterapkan di dalam anggota keluarga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihim rifqa, sesungguhnya Allah apabila Allah mencintai sebuah rumah tangga, Allah akan memasukkan sikap kelemah lembutan di dalam rumah tangga tersebut. Hadis tersebut sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab Dhammul Ghadab. Kesahihan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Al-Jami. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali beliau menyatakan celaka orang yang mutanatti', orang yang tanattu', disebut al-mutasyaddidun fi ghairi mawdi'it tasydid, bersikap kasar, bersikap keras bukan pada momen yang dibolehkan keras secara syar'i. Oleh karena itu, kalau bapak, seorang suami bersikap kasar kepada istrinya, jangan berharap istrinya bisa bersikap lemah lembut kepada suami. Kalau itu terjadi antara suami istri, anak belajar kekasaran dan kekerasan dari kedua orang tuanya. Jangan heran nanti kalau anak-anaknya antara adik dengan kakak berantem, kata-katanya juga kasar, seragunan bisa-bisa keluar dari mulut anak-anak itu. Jangan heran juga kalau suatu saat anaknya bersikap dan berkata kasar kepada ayahnya dan ibunya. Karena apa? Karena mereka belajar dari orang tua, dan orang tua menghilangkan kelemah lembutan dalam bersikap, menerapkan kekasaran dalam bersikap. Akibatnya apa? Kata Nabi, halakal mutanatti'un, celaka, binasa, hancur itu rumah tangga. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi umpamanya saling menghargai, saling menghormati, tidak ada kenyamanan. Betah nggak hidup dalam rumah tangga seperti itu? Tidak. Akhirnya masing-masing egois, akhirnya masing-masing cari kesenangan sendiri, hancur itu rumah tangga. Salah satunya diakibatkan dari sikap kasar. Makanya hilangkan sikap kasar, baik suami ke istri ataupun istri ke suami, atau ayah ke anak, ibu ke anak, kakak ke adik, adik ke kakak, apalagi anak ke orang tua. Hilangkan seluruh kekasaran itu, maka Allah jamin kelemah lembutan akan memperindah segalanya. Maka suasana pun insya Allah akan berubah. Inilah poin yang kedua yang harus disamakan antara seluruh anggota keluarga.
kelemah lembutan. Pertama, menjadikan rumah tangga sebagai medan jihad. Yang kedua, sama-sama bersikap lemah lembut. Ketiga, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Sesempurna-sempurna manusia, dia tetap suatu saat pasti akan terjerumus ke dalam apa? Kesalahan. Pasti itu. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang maksum. Semua manusia pasti salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua bani Adam itu pasti salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat. Jangankan orang biasa, manusia terbaik saja, yaitu siapa? Orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu wali Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada kesedihan atas mereka dan tidak ada ketakutan. Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Itu orang terbaik. Manusia terbaik saja kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, kekejian, itu dosa besar loh, fahisyah itu, atau zalim kepada diri sendiri, itu juga dosa besar. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi ada titik kesamaan orang bertakwa dengan orang durhaka, yaitu sama-sama suka salah, berbuat dosa besar. Bedanya apa? Bedanya orang bertakwa tobat, orang durhaka enggak, itu aja. Makanya sesoleh-soleh manusia pasti terjerumus juga dalam kesalahan. Pasti itu, mau tidak mau. Tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada ulama yang maksum, tidak ada sahabat yang maksum. Satu-satunya yang maksum adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ustadz, apalagi dai. Jadi antum kalau kecewa dengan seorang ustadz dia ada kelemahan ini di sini, lalu pergi ke kota lain cari ustadz. Oh, ada lagi kelemahan, nggak mau ke ustadz lain. Nggak akan pernah ada ustadz yang sempurna, maksum, nggak akan ada. Jangan cari orang yang maksum tanpa celah, enggak. Oleh karena itulah maka di saat orang lain bersalah kepada kita, sadari ini bukan malaikat, ini bukan nabi, ini orang biasa, sesoleh-soleh orang biasa pasti suatu saat salah. Baik itu dilakukan oleh suami ke istri atau istri ke suami, atau dilakukan oleh orang tua ke anak-anaknya, atau dilakukan oleh anak-anak ke orang tua. Sadari, maklumi ini manusia biasa. Lalu memaafkan kesalahan tersebut. Oleh karena itulah maka kebersamaan atau kesamaan langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga agar sakinah mawaddah warahmah adalah sama-sama saling memaafkan, memaklumi kelemahan kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga lain. Ketika si istri bersalah, suami memaklumi dan memaafkannya. Sebaliknya ketika suami bersalah, istri memaklumi dan memaafkannya. Demikian juga anak ke orang tua ke anak. Maka apa akibatnya? Akibatnya luar biasa. Apa akibat yang luar biasa tersebut? Pertama,
Orang yang memaafkan orang lain menunjukkan dia punya kadar ketakwaan. Makin lapang dada dalam memaafkan kesalahan orang lain, makin gede kadar ketakwaannya. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah, mampu menahan diri ketika dia emosi dan memaafkan kesalahan manusia. Ini ciri orang bertakwa. Kedua, memaafkan itu ibadah loh. Kalau ibadah pasti ada pahala dan dosa gugur. Kenapa memaafkan itu berpahala, beribadah? Karena itu perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan toleransilah kepada mereka. Maafkan mereka. Perintah Allah tuh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi perintah Allah. Coba kalau perintah Allah dilaksanakan, pahalaan enggak? Pahalaan dong. Ini yang kedua, memberi maaf adalah ibadah. Terlebih kalau yang diberi maafnya itu siapa? Anggota keluarga kita. Memaafkan suami kalau suami salah, memaafkan istri kalau istri salah, memaafkan anak kalau anak bersalah. Ketiga, orang yang memberi maaf ditambah kemuliaannya oleh Allah dibanding sebelumnya. Sebelum memberi maaf dia sudah mulia. Begitu memberi maaf, kemuliaannya oleh Allah ditambah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kalau menurut logika akal manusia biasa, kita punya uang 100.000 disedekahkan 10.000, kurang ya? Kurang. Kata Allah melalui lisan Rasulnya tidak akan berkurang. Baik dunia apalagi akhirat. Di dunia apa yang disedekahkan itu Allah ganti loh. 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau lebih dari itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih lahir 7 batang, setiap batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, kalau 7 batang 700. Dari satu benih jadi 700. 700 kali lipat tuh. Itu di dunia loh, bukan di akhirat. Di akhirat apalagi? Itu janji Allah. Ketika Allah menjanjikan, ini Allah menjanjikan pastinya harta yang disedekahkan itu akan diganti oleh Allah, pasti itu. Kepastiannya itu sampai-sampai oleh Allah diistilahkan dengan istilah qardhon hasanah, pinjaman yang baik. Seolah-olah kita memberi pinjam kepada Allah, Allah meminjam kepada kita. Hukumnya kalau meminjam wajib diapakan? Dikembalikan. Siapa orang yang meminjam dengan niat tidak dikembalikan, dia pencuri. Allah
istilahkan infak dengan sebutan pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan lipat gandakan bagi orang itu dan dia akan memperoleh pahala yang mulia. Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Dan gantinya ini pasti. Sepasti apa? Sepasti kalau seseorang berhutang melunasi hutangnya. Makanya tidak akan berkurang harta karena sedekah. Lalu kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan si hamba itu saja. Dengan memberi maaf Allah tambah kemuliaan hamba tersebut dunia akhirat. Dan tidaklah seseorang bertawadu kepada Allah, bertawadu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini keuntungan ketiga memaafkan. Izzah, kemuliaan. Keempat, orang yang memaafkan orang lain itu diampuni itu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan orang menyebabkan dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada seorang kerabatnya selalu dia santuni setiap hari. Dijamin sudah, disubsidi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat terjadi hadithul ifki atas Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah keji kepada Aisyah. Kerabat Nabi SAW itu malah ikut menyebarkan. Bukannya membela Aisyah yang selama ini menjadi orang yang mensubsidi memenuhi kebutuhan keseharian, malah ini ikut menyebarkan fitnah itu. Setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan, Abu Bakar As-Siddiq mangkal kepada orang. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Tuba itu racun ya. Konon menurut orang sono, orang seberang, tuba ini getah yang beracun tapi warnanya putih seperti susu. Makanya kenapa tidak disebut air susu dibalas dengan racun? Sebab kalau racun yang lain-lain kelihatan, tapi kalau tuba persis susu nggak kelihatan. Seperti baik padahal buruk, seperti susu padahal racun. Air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah saya tidak akan kasih apa-apa lagi kepada orang itu. Siapa yang nggak mangkel? Dibaikin setiap hari, tiba masanya kena masalah, dia bukannya membela malah ikut-ikutan memperkeruh permasalahan. Bersumpah Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan lagi memberi apa-apapun lagi kepadanya. Turunlah teguran dari Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 22. Allah menyatakan, wala ya'tal ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, keluasan harta di antara kalian jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabat, orang-orang miskin, muhajirin di jalan Allah.
Karena banyak beberapa sahabat termasuk muhajirin yang juga ikut terlibat dalam penyebaran fitnah itu. Padahal mereka sudah dibantu. Falyafu wal yasfahu, maafkan mereka, toleransilah kepada mereka. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, kata Allah, ingatlah, apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu maafkan mereka? Ini mengisyaratkan kalau kamu maafkan mereka, Allah ampuni dosamu tuh. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, bala uhibbu ayaghfirallahu li, ya saya sangat suka, saya sangat senang kalau Allah mengampuni dosa-dosa saya. Akhirnya santunan kembali disalurkan, diberikan. Coba lihat, apa yang menjadi penyebab orang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Karena dia tidak melibatkan Allah dalam kasus itu. Dengan mengatakan, enak aja dia bersalah, kita maafkan, enak saja. Nggak bisa. Saya maafkan juga dia nggak akan berubah kok. Kan gitu ya pikiran kita ya. Itu harus dirubah. Ingat, kita memaafkan orang lain, menolong orang lain, melepaskan kesulitan orang lain, bukan karena mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita kepada dia, bukan. Kita hanya mengharapkan balasan dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Orang itu setelah kita maafkan mau berubah mau tidak, mau soleh mau tidak, sebodoh amat. Emang gue pikirin saya maafkan dia karena perintah Allah, saya maafkan dia karena saya ingin dosa-dosa diampuni, saya maafkan dia karena saya ingin Allah menambah kemuliaan saya memaafkan dia karena saya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan balasan dari dia. Begitu juga siapa orang yang, kata Rasul SAW, siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, Allah akan melepaskan kesulitan orang itu pada hari kiamat. Siapa orang yang menolong saudaranya, Allah akan menolong dia. Ingat, al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Maksudnya balasannya dari Allah, bukan dari orang itu tuh. Kalau kita menolong orang pilih-pilih, nanti orang ini kalau saya tolong dia nggak akan bisa balas apa-apa, nggak akan saya tolong, kan gitu ya. Wah, ini orang kaya kecelakaan, kelihatan tuh ya, HP-nya umpamanya harganya kira-kira 10 juta, nah bajunya mahal, branded gitu ya, kemudian kelihatanlah penampilan kaya, jatuh, untung nih kita tolong, nanti bapaknya bisa-bisa ngasih uang, pahalanya nggak ada, dikasih uang juga enggak. Harapkan balasan dari Allah, bukan dari orang itu. Ada orang yang miskin, ya tua, ya nggak punya apa-apa, ditolong juga orang ini percuma lah, nggak akan bisa balas apa-apa, paling cuma terima kasih. Jangan. Yang kita harapkan bukan dari dia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu siap menolong hambanya selama si hamba siap menolong sesama saudaranya. Dari Allah lah yang kita harapkan balasan tersebut. Ya, termasuk memberi maaf adalah perbuatan yang bisa menggugurkan dosa. Kalau memberi maaf kepada orang lain itu sebegitunya keuntungannya, apalagi memberi maaf kepada orang terdekat kita. Istri memberi maaf ke suami dan sebaliknya, orang tua memberi maaf kepada anak dan sebaliknya, adik kepada kakak, kakak kepada adik, seseorang kepada sahabatnya, kepada saudaranya seakidah, seagama, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada orang itu. Ketika memberi maaf dan toleransi dimiliki oleh seluruh anggota keluarga kepada orang yang bersalah, tak ada dendam, tak akan ada masalah yang berkepanjangan. Yang sudah berlalu kemarin sudah berlalu, sudah tutup buku,
Sudah tamat cerita kemarin sampai di sono, sekarang episode baru yang tidak ada kaitannya dengan kemarin sudah dimaafkan, sudah selesai. Maka masalah insya Allah tidak akan berlanjut. Oleh karena itulah poin ketiga yang harus disamakan langkah antar seluruh anggota keluarga adalah memberi maaf kepada anggota keluarga lain yang bersalah, memaklumi mereka itu bukan malaikat, mereka bukan nabi, mereka makhluk Allah yang lemah, yang sangat mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Hanya maaf yang bisa membuat dada kita menjadi lapang. Keempat, poin keempat yang juga harus disamakan langkahnya antar seluruh anggota keluarga adalah kita akan bahas setahun lagi. Sekarang sudah habis waktunya, sudah 2:30 gitu ya. Ini waktu tidur, jadi mungkin sudah banyak yang tertidur, sudah lari ke alam mimpi. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan ditutup, sudah terlalu banyak kertas yang sampai di meja saya. Saya nggak tahu dari Ahwat sudah masuk apa belum. Kalau belum silakan, nggak apa-apa, nanti selang-seling, satu Ikhwan satu Ahwat gitu ya. Ini nggak akan habis terbahasnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertatap wajah dengan Anda ya Ustaz. Oh, saya juga senang bisa menatap seluruhnya. Wajah-wajahnya ceria semuanya. Dan duduk di majelis ilmu. Barakallahu wa fika barakallah. Saya ingin bertanya berapa hal. 1. Apakah pernikahan seorang wanita batal secara agama dengan suaminya karena naudzubillah sang suami menyatakan dirinya kafir dan beranggapan semua agama sama? Tujuannya baik, tolong Ustaz jelaskan yang ini. Perbuatan suami tersebut sudah kufur. Perbuatannya perbuatan kufur. Menganggap semua agama sama adalah kufur. Apalagi sudah menyatakan dirinya saya kafir. Itu perbuatan yang kufur. Tapi apakah dia otomatis keluar dari Islam, murtad? Nah, ini tidak sesaklek itu. Pertama, coba tanya apa alasannya. Mungkin ada syubhat yang masuk ke dalam hatinya, ke dalam fikirannya. Syubhat itu harus dihilangkan dengan iqamatul hujjah. Kalau umpamanya kita tanya, diskusi dengan dia, lalu dia sadar bahwa dia salah, lalu tobat, maka dia tidak kafir. Jadi tidak semua perbuatan kufur menyebabkan pelakunya otomatis kafir, tidak. Mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan. Oleh karena itu, karena dia tidak otomatis kafir sebelum iqamatul hujjah, maka dia statusnya masih muslim, tapi muslim yang berada di dalam ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk, berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Kalau tidak segera diselamatkan dengan iqamatul hujjah, dia bisa terjatuh lalu pecah. Jadi kalau dia setelah iqamatul hujjah ternyata tobat, maka dia tetap menjadi suami dari istri tersebut. Tapi setelah di iqamatul hujjah kekeh gitu ya, ngeyel, ngotot, iya, dia murtad.
Dan kalau murtad dia kafir, maka nikah dia bukan bercerai tapi nikahnya namanya fasakh. Fasakh itu rusak, otomatis putus hubungan suami istri tersebut, dia bukan suaminya lagi. Bagaimana menurut pandangan syariat dan adat istiadat seseorang yang menikah beda usia? Misalnya seperti Rasul SAW dengan Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Akhir kata semoga Allah menyayangi, mencintai, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa Anda, saya dan kaum muslimin semuanya. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita semua selalu memperoleh ampunan dan ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi selama pernikahan itu suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, si wanita yang dinikahkannya itu tidak komplain, tidak protes, walaupun usianya beda berapa puluh tahun pun nggak masalah. Baik yang laki-laki lebih tua dari yang wanita ataupun sebaliknya, dibolehkan, tidak masalah. Penghasilan saya sebagai suami pas-pasan. Enak pas-pasan mah ya, nggak kurang berarti. Pas mau beli gas gitu, pas ada uangnya. Pas ingin beli motor, pas ada uangnya. Pas mau beli rumah, pas ada uang. Enak yang kayak begitu. Dan kami pun tinggal di rumah kontrakan. Jadi pas mau ngontrak, pas rumah kontrakannya ada, pas uangnya juga ada. Jadi pas ngontrak. Ibu saya kurang mampu alias miskin dan saya ingin membantunya. Bagaimana cara saya bisa memberikan kepada ibu dan keluarga saya? Dan mana yang paling utama, harus saya berikan kepada ibu atau kepada keluarga saya? Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Bukan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu bukan hadis. Surga berada di bawah telapak kaki ibu itu bukan hadis. Itu peribahasa aja dalam bahasa Arab. Iya. Ini tidak diceritakan apakah ayahnya masih ada enggak. Dia punya kakak atau adik lain enggak, gitu ya. Jadi tanggung jawab pertama bagi seorang suami adalah istrinya, anaknya, bukan orang tuanya. Jadi kalau umpamanya hanya satu suap, berikan itu ke istrinya, bukan ke ibunya. Kecuali kalau punya dua suap, ya sesuap ke istrinya, sesuap ke ibunya, itu boleh, bagus. Tapi kalau umpama kita tadi hanya cukup untuk keluarga, maksudnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan cukup untuk sekunder tersier, bukan. Saya cuma cukup untuk beli motor dan HP aja gitu ya, sama pulsa aja sehari 100.000, jadi nggak ada sisa untuk ibu. Itu bukan cukup, itu berlebih, karena HP dan pulsa bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok. Yang sekunder apalagi tersier itu berikan ke ibu untuk memenuhi kebutuhan pokok ibu. Tapi kalau ibu masih ada suaminya, masih ada ayah kita, juga ada kakak adik kita yang juga mungkin mampu lebih dari kita, minta agar mereka juga menyantuni. Tapi kalau toh posisinya memang hanya pas, kalau diberikan ke ibu maka anak istri kita kelaparan, maka berikan aja kepada anak dan istri kita. Dari Ahwat dulu ya. Ustaz, bolehkah anak meminta cerai kepada suami yang memiliki sifat berikut? 1, tidak amanah dalam pekerjaannya, suka memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. 2, suka berbuat maksiat dengan SMS atau chatting dengan wanita yang bukan mahram.
3. Tidak memberi nafkah batin berbulan-bulan hingga suami juga tidak pulang ke rumah berbulan-bulan. Mohon nasihatnya. Ini dari pendengar radio atau TV Roja. Iya, barakallahu fik ibu yang bertanya. Semoga Allah mengaruniakan kesabaran, ketabahan, dan semoga Allah membukakan hati suami yang seperti itu untuk memperoleh hidayah dan memperbaiki seluruh sikapnya ya, sehingga menjadi baik kepada istrinya. Pertama, apapun yang rusak, orang kek barang atau apapun, kalau masih mungkin diperbaiki, maka memperbaikinya lebih utama daripada membuangnya, atau dengan lebih utama dibanding mengganti dengan yang baru. Jadi usahakan menasihati, mengingatkan dengan cara sebaik-baiknya. Kalau umpamanya dengan cara sebaik-baiknya sudah, seluruh cara sudah dilakukan, tidak ada perubahan, dan hak-hak sebagai istri juga tidak terpenuhi, maka semua alasan yang tadi menjadi alasan syar'i yang membolehkan seorang istri menggugat cerai kepada suami kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi itu pintu darurat yang tidak boleh dibuka kecuali itu satu-satunya jalan untuk bisa selamat. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang belum mengenal manhaj dan tidak suka dengan ibadah sunnah yang kita lakukan? Ya dinasihati tadi, diajari, diberitahukan, dan dia punya hujah pasti. Patahkan hujahnya kalau kita mampu. Kalau enggak, suruh dengar radio Roja. Kalau enggak mau dengar, kita aja yang nyetel di hadapan dia, bawa radionya sambil ngobrol. Pak, ini dengar nih, menurut Bapak gimana nih penjelasan Ustadz ini? Gitu. Saya mau baca koran, pindah ke depan, tuturin, diikutin, tuturkan gitu, ikuti ke depan. Biar dia juga dengar. Sekali mungkin dia nggak dengar, jengkel, kedua, ketiga, lama-lama dia nagih, mana radio? Bisa begitu. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah ya. Ikhwan lagi. Mohon pencerahan dan solusinya. Seorang suami sudah pensiun, tapi kerja kembali untuk menutupi kekurangan biaya rumah tangga. Meninggalkan istri dan anaknya keluar daerah, pulang ke rumah sebulan sekali. Sewaktu-waktu suami dapat telepon dari tetangganya bahwa istrinya selingkuh dan sudah dibawa ke kantor polisi untuk menanggung resiko atas perbuatan. Suami merasa kebingungan. Bagaimana solusinya? Apakah harus saya talak langsung atau mempertimbangkan atas kebaikan-kebaikan yang lalu dan dimaafkan? Semoga hanya ini satu-satunya. Suami mengalami kejadian seperti itu dari istrinya, semoga tidak ada lagi yang lain. Kalau kita sendiri yang mengalami itu, terus terang bimbangnya bukan main ya. Cuma aturan syar'i talak wanita itu. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya itu sudah sangat super fatal. Bagaimana kalau hamil dan seterusnya? Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh anaknya mentalak istrinya. Padahal Ibnu Umar sang anak masih sangat cinta kepada istrinya. Tapi kata Umar, ceraikan istrimu. Walaupun tidak dijelaskan apa alasannya. Bingunglah Ibnu Umar, bertanyalah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati' abaka, taati bapamu. Lalu diceraikanlah.
Kenapa Nabi SAW langsung menyarankan taati bapakmu? Karena Nabi percaya 100% bahwa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti ada alasan syar'i. Dan alasan syar'inya tidak sefatal perselingkuhan yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi. Walaupun berat hati Ibnu Umar menceraikan istrinya. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada seseorang, ya Imam, datang kepada Imam Ahmad, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya, ceraikan enggak? Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan istrimu. Apa kata orang itu? Bukankah Ibnu Umar ketika oleh Umar disuruh menceraikan istrinya, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ceraikan istrimu. Ternyata orang ini tahu hadis itu, mungkin suka ngaji ke Imam Ahmad. Tapi alhamdulillah walaupun tahu hadis itu, dia tidak langsung menerapkan hadis itu dengan otaknya sendiri. Untungnya bertanya kepada ahlinya, kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, jangan kamu ceraikan. Loh, bukankah Nabi berkata kepada Ibnu Umar, taati bapakmu, jangan, yaitu ceraikan. Kok engkau berfatwa jangan engkau ceraikan? Jadi berbeda antara fatwa Imam Ahmad dengan hadis tadi, ya. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar, apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti ada alasan syar'i. Imannya, ilmunya tidak diragukan, dan Nabi percaya 100%, tanpa bertanya apa alasannya, langsung vonis, taati bapakmu. Mungkin Nabi SAW juga mengamati istrinya Ibnu Umar seperti itu, langsung begitu. Sedangkan ayah orang yang bertanya kepada Imam Ahmad orang jahil, dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti karena kebodohan, karena hawa nafsu, mungkin karena sentimen pribadi, mungkin karena ketika menantunya ini umpamanya bikin sate dia tidak dibagi meren gitu ya. Ya pokoknya alasan-alasan yang sifatnya pribadi gitu, tidak syar'i, maka tidak boleh menceraikan hanya karena disuruh oleh bapak yang tidak syar'i alasan menceraikannya. Jadi kalau alasannya syar'i, iya lakukan, dan perceraian kalau alasannya syar'i bukanlah aib. Makanya Nabi pun oleh Allah disuruh menceraikan istri-istrinya karena alasan tertentu. Coba lihat Al-Quran umpamanya surah Al-Ahzab ayat berapa, 53 apa 54, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan kemewahannya, mari akan aku berikan apa yang kalian minta, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Diancam tuh, kalau macam-macam saya cerai loh. Menunjukkan kalau alasannya syar'i, perceraian itu bukanlah aib. Oleh karena itu ada salah seorang di antara istri Nabi juga yang diceraikan. Termasuk juga para sahabat ada yang menceraikan istrinya seperti Ibnu Umar, termasuk para ulama zaman dahulu atau zaman kiwari juga ada yang istrinya diceraikan dengan alasan syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kalau istri suka mengeluhkan kepada suami, kok suami seperti ini, kok begitu, apakah ini termasuk kufur nikmat? Tapi di samping itu istri menyadari bahwa suami berbuat seperti itu karena dosa yang dilakukan sendiri. Maksudnya dosa dilakukan oleh istri apa oleh suami ini? Kok suaminya begini, kok suaminya begitu? Ini nggak jelas. Begini begitu tuh gimana? Kalau suaminya kok begini, kok begitu, teh umpamanya dalam hal sikap yang normal, yang wajar gitu ya. Kok kalau makan itu gembul umpamanya,
Kok kalau mandi itu sampai sejam? Kok kalau dandan itu kayak perempuan sampai sejam juga gitu? Apakah itu yang dimaksud? Jadi karena kurang jelas ya tidak akan dijawab. Kewajiban mengurus urusan rumah tangga, masak, nyuci dan lain-lain. Apakah kewajiban suami atau istri? Ini yang nanya ikhwan apa akhwat? Oh, ini yang ketiga. Coba yang pertama. Hukum wanita mengaji sudah izin suami yang sedang bekerja tapi sering meninggalkan tanggung jawab kepada anak yang sekolah sehingga anak pulang rumah kosong, tidak ada makanan yang internet tanpa ada yang mengawasi. Rumah kosong tidak ada makanan yang internet tanpa ada mengawasi. Sehingga anak pulang rumah kosong, tidak ada makanan yang internet tanpa ada yang mengawasi. Ya, istri kalau mau ngaji, apalagi seharian seperti hari ini ya, pagi-pagi ada Ustadz Firanda. Saya juga dengar tadi di jalan menuju ke sini, seru. Terus sekarang disambung, lelah, ya. Padahal anak-anak mungkin nggak ikut, ada keperluan lain nanti pas pulang. Maka sebelum berangkat, siapkan segala sesuatunya. Hak suami dan hak anak disiapkan terlebih dahulu. Jadi umpamanya kan sekarang ada telepon, ada SMS, ada BBM, ada WhatsApp, ada Twitter, Facebook gitu ya. Siapkan nanti ketika anak pulang makanan tersedia. Suami pulang makanan tersedia. Sebelum berangkat tinggalkan rumah dalam keadaan bersih, rapi, wangi dan serba tersedia. Kan pengajiannya mulai jam 9. Ada banyak waktu untuk menyiapkan semuanya. Ya. Dan sampai ketika pergi rumah aut-autan berantakan kayak kapal habis dibom, makanan tidak tersedia, anak dan suami pulang dalam keadaan seperti itu, lapar, nggak ada makanan, mau istirahat, nggak bisa karena berantakan banget. Jangan salahkan mereka, begitu ibu pulang mereka ngamuk, mereka demo, ada banyak spanduk nanti, hentikan pengajian. Sebisa demonya ke Roja nanti, gara-gara ada pengajian di Roja rumah tangga saya jadi berantakan. Itu yang salah ibu. Siapkan dulu semuanya ya. Kalau semuanya sudah siap baru berangkat. Dengan ada catatan atau di SMS ke suami atau ke anak, nanti kalau pulang, ibu mungkin belum pulang masih ngaji gitu ya, supaya soleha. Tuh nasi ada di sana ya, sambal ada di sana, kemudian ikan peda ada di sana. Silakan goreng sendiri. Sebab kalau digoreng dari tadi dingin gitu. Kalau dipanaskan lagi bisa gosong umpamanya. Lebih baik goreng sendiri dan semuanya ridho ya nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak teman-teman baru sekali 2 kali taklim langsung berubah, terkesan merasa lebih benar dan lebih solihah. Apakah ini penyakit atau karena bodoh? Dua-duanya. Kebodohan adalah penyakit. Orang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin tawadhu. Semakin berilmu semakin merasa dirinya tidak tahu. Semakin dia berilmu semakin merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Oleh karena itu, buah dari ilmu bukanlah kesombongan, bukanlah ketakaburan dengan